Halo semuanya, hai ya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, hari ini saya mau bahas nih 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Buat yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga di sini, maka jangan lupa untuk klik join grup Telegram Wisdom and Invest ya. Itu tinggal klik join aja, teman-teman sudah langsung bergabung secara otomatis dan kita bisa saling sharing di sana. Oke? Dan sebelum mulai saya akan disclaimer dulu, jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jika ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik subscribe, klik like, dan share agar teman-teman yang lain juga bisa menikmati manfaat ini. Oke, mari kita mulai saja langsung. Nah, seperti biasa saya juga akan analisa dulu ya kompositnya. Hari ini closing-nya si komposit ditarik nih. Kita cek foreign flow-nya juga. Dan saya ada berita baik nih, jadi hari ini kita punya screener baru nih, yaitu screener saham-saham yang ATH. Jadi kemarin kalau teman-teman ada yang menyimak video sebelumnya, ada beberapa saham yang all time high ya, dan hari ini bikin all time high lagi nih. Jadi menarik banget. Semoga dengan adanya screener ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mencari saham-saham yang berpotensi. Oke, mari kita cek dulu ya kompositnya. Bagaimana kondisi hari ini? Hari ini sih bagus ya, dia closing-nya. Tapi belum ATH nih. All time high-nya itu di 6693. Mudah-mudahan sih bisa naik. Cuma momentumnya ini berupa titik pink ya, jadi potensinya ini masih bisa sideways, kecuali dia mulai ada momentum yang semakin menanjak. Jadi mudah-mudahan ada muncul segera nih momentumnya. Kita cek foreign flow-nya sih masih ada ya. Walaupun nggak banyak banget, tapi oke lah. Moga-moga masih bisa bikin higher high. Karena walaupun, dan semoga breakout-nya pun jangan sampai false ya. Semoga tidak dibuat prank dan kita bisa menikmati November ceria sampai atau bahkan sampai Januari nih. Semoga ya. Saham pertama, requestan teman-teman, yaitu Becik. Saya tunjukin screener-nya dulu ya. Saya tunjukin screener-nya dulu deh, screener baru dari Wisdom and Invest, yaitu screener ATH. Ini teman-teman bisa nemuin nih, saham-saham yang all time high. Kayak ini ya, cuma teman-teman harus cek kembali, tetap analisa kembali chartnya masing-masing. Jadi dilihat apakah ini saham yang liquid, apakah dia memang bagus, secara teknikalnya, walaupun dia all time high, sebelum-sebelumnya tuh historinya, secara histori dia tuh seperti apa. Apakah memang ini benar-benar serius, ini harus dicari tahu dulu ya. Walaupun dia all time high, nggak selalu semua saham-saham yang all time high artinya bagus. Tapi punya peluang tentunya untuk naik lagi, menjadi high yang baru. Jadi ada apa tuh? Nih, Aman, Apik, BESS, BAT, DSSA, Fuji, IMPC, ISSP, MLIA tuh ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, ada PSSI juga, SIDO, SMDR, TRJA, Vici, ini apa ya? XMJM, saya jarang lihat soalnya itu. Itu teman-teman bisa cek sendiri. Kita request chartnya Becik. Kita lihat apakah ada foreign flow-nya. Dan bagaimana haka-hakinya si Becik. Ternyata BCIC ini masih baru ya, baru IPO karena sini berwarna abu-abu itu artinya belum ada tuh historinya. Dan di sini ada momentumnya, memang menanjak, volumenya juga menguat, tapi lagi bikin lower low nih. Jadi mungkin dia akan testing ke garis win dulu. Di sini ada garis win, yaitu ini jadi support ya, garis win-nya di 198. Selama dia bertahan di atas garis win artinya masih oke. Apalagi kalau dia mantul ya, jadi harus konfirmasi dulu dia mantul. Kalau dia tidak mantul, maka bisa aja dia turun kembali. Turun kembali, maka bisa jadi dia akan tes harga low-nya kemarin nih. Si Becik ini ya, kalau dia breakdown dari garis win, artinya dia akan ke
all time low-nya. Ya, ini di bawah harga IPO-nya dia kayaknya nih. 152 ya. Ini low-nya. 131 itu low-nya, menjadi support yang paling bawah tuh. Jadi dia tidak boleh breakdown dari garis swing. Kalau breakdown maka artinya dia akan kembali testing 131-nya. Foreign flow tidak ada ya. Dan HK-HQ-nya sih masih ada nih. Moga-moga masih bisa lanjut mantul dan kembali bikin new high. Setelah becik ada auto, wah hari ini mobil-mobilannya pada jalan semua nih. Nggak cuma auto, tapi saham-saham lain ya, seperti IMJS dan sebagainya. Untuk auto, ini sebetulnya rata-rata transaksinya sih nggak gitu liquid-liquid amat, karena ATT-nya itu 3,91 miliar ya. Tapi karena ini meningkat, cukup menarik. Dia breakout langsung 2 nih. Waktu breakout di sini pun sebetulnya sudah cukup menarik. Jadi support terdekatnya sekarang 1225 dan 1185. Garis win-nya ini jauh banget. Ini support-support yang pentingnya 1225, 1185, 1160 dan garis win di 1140. Pixelnya hijau-hijau bagus, volumenya juga konfirmasi bagus, dan ada momentumnya. Mulai ada momentum. Resist selanjutnya ada di sini ya, 1280. Di atasnya juga ada lagi nih. Cuma angkanya belum kelihatan. Mudah-mudahan kalau dia breakout nanti ini langsung kelihatan nih. Foreign flow-nya nih. Pantesan dia bagus banget karena ada foreign flow. Ini grafiknya meningkat ya, yang abu-abu itu yang bagus. Kalau hijau-hijau artinya net buy asingnya. Dan HKQ juga bagus. Tuh, ternyata sejak kemarin bahkan sebelum dia breakout itu udah oke. Dan udah muncul juga nih segitiga hijau. Dia naik ke atas garis win. Jadi yang sudah punya ini tinggal dipasang trailing stop aja. Jangan lupa ya, tinggal digiring ke atas aja. Floating profitnya juga seharusnya sudah berapa nih? Kalau dari sinyal win sih ini udah banyak ya, 11%. Cuma kalau baru entry mungkin sekitar 5% gitu. Setelah auto ada RUNS. Kita cek foreign flow-nya juga, RUNS. Dan HK-HQ-nya, RUNS. Oh, saham baru juga ini. Sebetulnya kalau saham-saham yang baru IPO, ini agak sulit untuk dianalisa ya, karena historinya kan kurang panjang. Nggak bisa maksimal kita menganalisanya, apalagi saham-saham yang terus membentuk new low atau all-time low, dia malah jebol ke bawah harga IPO, itu bisa aja ya. Jadi ini agak sulit nih, harus sampai ada historinya dulu, baru kita bisa menganalisa. Karena analisa teknikal itu berdasarkan histori ya, kalau nggak ada historinya maka tidak bisa dianalisa. Untuk sementara ini kita pakai yang ada aja, momentumnya sih nggak ada, artinya dia sideways dengan support di 340. Dia pas-pasan di garis win dengan resistnya sekarang di yang ini yaitu 470. Mudah-mudahan dia sideways di area sini. Kalau memang teman-teman ada yang tertarik maka bisa tektokin. Tapi kalau dia bikin low baru, jebol 340, maka dia akan ke low yang di sini ya, yang paling bawah itu. Yaitu di 296. 296. Kita cek juga apakah ada foreign flow. Ini NBSA itu artinya net buy sell asing. Ada nih foreign flow-nya. Jadi moga-moga dia akan naik dulu dan testing 466-nya ini ya. HK-nya sih belum ada nih. Lalu kios. Win kios, kita cek foreign flow-nya apakah ada, dan HK-HQ-nya kios. Langsung kelihatan nih momentumnya titik pink, artinya tidak ada momentum, sehingga dia bergerak sideways. Ini sideways-nya kecil-kecil lagi.
Sideway-nya jadi di area sini ya. Ini beberapa candle hanya sideway kecil sekali, nggak ada spread-nya. Kalau sideway besarnya segini nih. Ini juga ada channel downtrend. Jadi yang baru mau entry sih saran saya pilih saham yang lain aja ya. Tapi kalau teman-teman ada yang nyangkut, maka jangan lupa pasang batasnya aja. Ini sebetulnya di sini ya, 690 itu seharusnya dia tidak boleh turun lagi. Support 690. Kalau jebol sih saran saya mendingan exit aja. Next supportnya itu ada di 600 atau misalnya dia akan ke support trend maka akan ke 560. Resistnya saat ini di 745 dan 820. Kita lihat foreign flow nggak ada ya tuh, nggak ada hijau-hijaunya. Dan HKQ-nya ini tidak valid karena hijau-hijau semua. Yang valid itu kalau misalnya dia hijau-hijau semua begini, artinya ada indikasi bahwa bandarnya tuh cuma tukar-tukaran barang. Makanya dia kelihatannya hijau-hijau semua. Selanjutnya ada Chen. Nah, Chen ini juga nih lagi sideway akut. Tower-toweran ya, ini si Chen dan TOWR itu tower-toweran, tapi tower yang naik hari ini adalah si Bali. Towernya ngacir duluan ke Bali. Chen ini tidak ada momentum ya, ini ada yang warna oranye-oranye gitu agak menurun ke bawah lagi. Ini sih ada channel hijau ini dengan supportnya di 296, 298, moga-moga sih bertahan. Kalau dia bertahan maka masih ada potensi sih dia bisa naik lagi kembali. Saat ini support terdekat di 304, 296. Jadi ada 2, 304 dan 296 dengan resistnya di 328 dan resist yang ini ya, barangkali dia bisa ke resist trendnya yaitu 346. Foreign flow-nya tidak ada karena nggak ada yang hijau-hijau ataupun grafik yang meningkat. HKHQ-nya Chen. HKHQ-nya juga nggak ada yang serius ya, belum ada yang hijau-hijau juga nih. Selanjutnya ada NICL. NICL, foreign flow NICL, dan HKQ NICL. Salah ketik ternyata. NICL. Ini juga saham yang baru IPO nih, jadi ininya begini juga kelihatan warna abu-abu karena dia belum ada historinya. Momentumnya belum ada, tapi ada perbaikan ya si NICL ini. Ini ada perbaikan dari yang tekanan atau momentumnya menurun berwarna merah dengan lembah yang dalam banget, ini mulai membaik dan mulai di atas garis win. Sebetulnya bisa spekulatif. Cuma karena belum ada momentum, artinya belum menjadi valid sinyal ya. Begitu dia mulai muncul ada momentum, itu mudah-mudahan dia bisa naik. Support, kita gunakan support garis win aja, yaitu di 74. Liquid nggak nih? Likuiditasnya juga pas-pasan ya, ATT-nya di 4,8. Artinya itu rata-rata transaksinya sekitar segitu. Tadi support 74, atau pakai support yang di sebelah sini juga bisa ya. Ada 77, 73, 71, 67. Lalu resistnya bisa gunakan resist yang di sini nih, 83, 85, 88, 91. Foreign flow-nya tidak ada. HKQ-nya juga kelihatannya belum valid ya, karena ini kan saham baru IPO juga nih. Lalu MTEK. Kita lihat ininya MTEK. MTEK cukup menarik sebetulnya. Kemarin saya sempat bahas juga ya. HKQ MTEK. Mari kita lihat momentumnya ada, walaupun ini biru tua ya. Walaupun dia biru tua, tapi masih ada ya. Bukan mengecil. Kalau mengecil yang kayak begini makin melemah itu artinya. Dan hari ini juga candle-nya candle koreksi dengan body kecil aja. Volume juga di bawah rata-rata. Karena kemarin memang habis breakout, jadi moga-moga sih dia bertahan nih di atas support 2020. 2020 ini supportnya. Support selanjutnya garis win di 1940 atau bisa kita bulatkan ke bawah aja ya, 1930.
Resistnya di 2130 dan 2170. Kalau breakdown dari garis Win, maka ada support horizontal juga di sini, yaitu 1900. Kalau turun di bawah itu juga, maka jadinya tidak oke ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Kalau dari sinyal Win, ini statusnya masih floating profit sebesar 25,7%. Foreign flow-nya masih ada. Ini walaupun warna oranye, ini artinya net sell, tapi net sell-nya nggak banyak ya. Grafiknya sih ini mulai menaik nih karena kemarin ada net buy-nya banyak. Kita lihat HK-HQ-nya juga cukup menarik, maka mudah-mudahan bisa lanjut. Yang baru mau entry, maka gunakan aja money management, entry cicil di area support-nya. Tadi itu ya, 2020 dan 1930. MTEK sudah, kita cek AKRA-nya, dan foreign flow AKRA, juga HK-HQ-nya AKRA. AKRA di atas garis Win, seharusnya sih menarik ya si AKRA ini. Cuma momentumnya ini masih kurang oke. Momentumnya kurang oke. Selama di atas garis Win, ini ada resist. Jadi resist trend yang ini ya, 4440, supportnya ada di garis Win yaitu 4250. Kalau support trendnya di 4170. Selama bertahan di atas garis Win, maka sebetulnya masih oke secara teknikal. Mudah-mudahan dia bisa lanjut nih. Ini 3 candle higher high ya. Moga-moga masih bisa lanjut lagi. Besok dia testing ini lagi nih, 4440. Kalau breakout, maka moga-moga lanjut ke resist 4725. Supportnya itu yang tadi, jangan sampai breakdown dari sini ya. Ini menjadi support yang seharusnya cukup kuat. Kalau breakdown artinya jadi nggak bagus. Ini polanya juga jadi jelek kalau misalnya berbalik arah nih ya. Jadi kurang oke. Foreign flow-nya ini bagus ya. Foreign flow-nya masih terus ya menanjak. Ini moga-moga sih lanjut terus nih ke area resist atau area supply-nya. HK-HQ-nya juga oke, menarik. Selanjutnya WMUU. 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 Untuk WMUU, sinyal hari ini sinyal sell nih keluar dia. Jadi lagi berjuang nih kelihatannya di garis Win. Ini lagi pas-pas sih di garis Win ya. Angkanya pas-pas di 188 itu garis Win. Moga-moga mantul, tapi kalau udah tidak mantul, artinya dia akan lanjut ke support di bawahnya nih. Ini jadi sebenarnya ada area support ya di sebelah sini. Dia jadi memang lagi on support, tapi kalau jebol jadi kurang oke. Artinya dia akan ke support yang di sini di 176. Maka teman-teman watch out, jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya ya. Resistnya di 191, 198, dan di 200. Foreign flow-nya enggak ada. Itu karena grafik hitam abu-abu. Grafik abu-abunya menurun dan ada histogram yang oranye-oranye ya. Kalau oranye-oranye artinya net sell. HK-HQ-nya juga belum oke nih. Jadi jangan lupa aja pasang trailing stop-nya. Lalu AKRA, udah ya tadi AKRA. BMRI sekarang. BMRI ini hari ini asing net buy-nya lumayan. Momentumnya sih belum ada, dia potensi sideways. Ini walaupun hari ini candle hijau, karena belum ada momentum, mungkin larinya juga nggak cepat-cepat banget ya, nggak seperti di sini nih. Ini kan momentumnya gede banget. Yang ini momentumnya belum ada, jadi kemungkinan bisa sideways. Nah, sideways-nya seberapa, potensinya sih ke area sini.
Jadi ini menjadi support, yaitu di supportnya di sini ya, 6875 di harga low-nya di hari ini, dan resistnya itu di area sini, sekitar 7.300. Foreign flow-nya masih ada, jadi moga-moga masih lanjut ya. HK-HQ-nya sih udah nggak ada nih, ini malah grafiknya menurun HK-HQ-nya. Selama dia bisa bertahan, jadi di sini ada supportnya si BMRI, supportnya yaitu 7050, support selanjutnya di 6875, resistnya itu yang tadi saya bilang ya, 7.300. Kalau breakdown dari 6875, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. BMRI sudah. Oke, kita masuk ke saham-saham hasil screenernya Wisdom and Invest. Ini saya kasih intip dulu ya, kemarin-kemarin saya nggak kasih intip nih. Jadi sebenarnya saya udah bikin rangkuman, saya pilih beberapa saham secara acak sih. Ini saya lihat yang kira-kira cukup menarik, tapi teman-teman boleh ya, yang udah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest itu tinggal di screening ulang, jadi kerjakan PR-nya. Barangkali teman-teman besok bisa mendapatkan saham yang lebih menarik. Jadi ini ada sinyal buy, yaitu yang berupa muncul segitiga hijau. Nah, tapi segitiga hijau itu tergantung kondisinya ya, jadi tergantung trennya. Kalau trennya itu lagi sideways, maka sebetulnya segitiga hijaunya ini bisa kita abaikan. Strateginya itu adalah buy on support dan sell on strength, karena jalannya kan hanya zigzag aja ke samping. Kalau yang hold, ini artinya sudah muncul segitiga hijaunya dan statusnya itu masih di hold, simpan aja. Kalau yang statusnya sell, ini sudah muncul segitiga merah. Jadi kalau memang dia lagi ada trennya uptrend, jadi pertama buy, lalu dia uptrend, ada momentum di atas garis win, pixelnya hijau-hijau, itu hold ya. Dan tinggal digiring, jadi tinggal di swing aja. Begitu muncul status sell, maka dijual. Lalu untuk screener HK-nya yang ini cukup banyak memang, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa setiap hari latihan dan ada spesifik saham-saham yang memang teman-teman sudah menjadi watchlist sehari-hari, maka akan lebih mudah ya. Jadi saham-saham yang memang udah teman-teman sering tradingkan bisa dilirik, dianalisa gitu. Dan screener-screener lainnya masih banyak banget, bisa cari saham-saham yang di MA20, di MA200, saham yang membentuk higher high. Jadi fasilitas Wisdom and Invest tuh banyak sekali yang perlu dieksplor. Yang saya tampilkan di sini hanya sebagian aja yang paling sering saya gunakan. Saham pertama yang akan saya analisa adalah TRIN. Cuma saham ini agak gorengan ya. Dia nggak begitu liquid soalnya. Jadi ATT-nya itu hanya 3,29 miliar. Yang punya jiwanya ini agak berani, ini bisa spekulatif, karena hari ini dia breakout ya. Dia breakout dari area sini. Jadi supportnya itu adalah 250. Support terdekatnya, kalau support terdekat, maka teman-teman bisa cek di time frame kecil nih. Kalau support selanjutnya atau garis win itu ada di 237. Hari ini naik, volumenya besar, dan ada momentum. Jadi mudah-mudahan sih bisa lanjut ya. Mungkin akan koreksi-koreksi dulu, baru dia naik lagi, karena ya namanya juga gorengan gitu. Maka teman-teman harus udah siap bahwa dia akan volatil. Foreign flow-nya tidak ada, karena warnanya oranye-oranye. HK-HQ-nya memang tinggi, tapi bukan berarti besok dia akan langsung naik. Bisa aja ya, dia bisa aja langsung naik, ataupun dia akan koreksi dulu. Maka jangan lupa untuk mengatur money management dan pastikan teman-teman bisa disiplin. Selanjutnya LPPF. Ini juga udah saya share kemarin, kalau nggak salah 2 hari yang lalu gitu ya. LPPF sangat menarik banget, dan hari ini bikin new high. Momentumnya keren banget ya, dan 9% volumenya juga validasi oke. Dengar-dengar juga katanya dia mau buyback sampai maksimal 4.000 berapa gitu ya, 4.750 oh salah. Teman-teman pastikan lagi, cek lagi beritanya. Sekarang supportnya ada di 4.000.
di 4.000 ada, dan jarak ke garis win-nya udah jauh ya, sehingga resikonya otomatis sudah lebih high risk. Garis win di 3420, kalau garis support line-nya itu di 3390 ataupun 3400. Itu momentumnya masih ada, foreign flow-nya masih ada, karena grafik yang warna abu-abu itu masih meningkat. HKK-nya juga bagus banget hari ini. Jadi moga-moga lanjut. Ke next resist-nya, ini ada 4210 ataupun 4720. Setelah LPPF, saham selanjutnya yaitu ISSP. Ini juga saham-saham all time high, makanya saya menyediakan screener baru, yaitu screener all time high. Barangkali teman-teman bisa ya digiring, terutama yang ada foreign flow. Seperti si ISSP ini. Hari ini dia bikin new high lagi, bikin ATH lagi. Pixelnya masih bagus, momentum masih bagus. Jadi the sky is the limit. Cara entry-nya, teman-teman bisa entry di area VWAP atau di bawah VWAP, mengambil kesempatan ya. Tadi juga dia kan nggak langsung, ini opennya gap up sih ya, ISSP ini ya. Iya. Foreign flow-nya juga masih ada, masih bagus. HKK-nya juga oke, walaupun nggak signifikan banget ya. Kalau signifikan banget, kalau bagus banget kan berarti grafiknya harusnya menanjak. Tapi ini enggak. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sinyal, yang penting teknikalnya masih bagus. Setelah ISSP ada ASA. Ini juga menarik banget nih. Waktu itu all time high kalau nggak salah dan mulai koreksi. Moga-moga sih bisa lanjut ya. Masanya all time high bukan ya? Apa bukan ya? Bukan ya, bukan all time high ya. Bener. Saham yang all time high nih si ASA itu di 4.000 itu all time high-nya. Jadi ada kemungkinan dia bisa all time high lagi nih. Moga-moga koreksinya udah selesai. Kita lihat ininya ya, secara teknikal momentumnya sudah membaik. Memang belum ada momentum sih yang berwarna biru dan menanjak. Tapi ini sudah cukup membaik karena bar merah tuanya ini sudah makin mengecil. Supportnya sekarang di 3390 dan 3250. Ini breakout ya dari 3390, makanya cakep. Moga-moga dia bisa lanjut nih ke sini lah, paling enggak nih di area sini nih. Di berapa tuh? Sebentar aku cekin si ASA. Di area 3650 ya, moga-moga ke sana atau bahkan ke 4000 lagi, itu oke banget. Foreign flow-nya sih memang nggak ada nih. Masih belum ada. HKK-nya yang bagus. Ini paling nggak dia ke resist terdekat dulu deh gitu ya. Lalu ada saham ini, nggak tahu nih teman-teman sudah kapok apa belum, atau ada yang berani untuk mencoba lagi. Kita buka-bukaan. Ini baru IPO juga, jadi ininya abu-abu dan sebetulnya secara teknikal belum maksimal. Tapi ini momentumnya sudah mulai membaik ya, dan ada 3 candle higher high. Dia di atas garis win, volumenya juga meningkat. Jadi seiring candlenya meningkat, volumenya juga meningkat. Itu mudah-mudahan dia valid breakout-nya ini. Ada high yang lagi sih yang harus di testing ya, jadi memang pas-pas. Tapi karena candlenya bagus, moga-moga sih lanjut. Support di 740, garis win-nya di 690, resist selanjutnya di 800, 835. 800 dulu deh di sini ya. Kalau dia nggak bisa breakout dari 800, maka bisa jadi target untuk take profit dulu. Foreign flow-nya sebenarnya sih masih ada ya, NBSA-nya. Grafik, walaupun dia menurun, grafiknya tuh nggak menurun-nurun banget gitu. Mungkin investor kali ya, investor yang dia jadi nggak jual saham-sahamnya itu walaupun harganya turun. Karena biasa investor asing kan dia long term. Dan saham selanjutnya yaitu saham jamu-jamuan nih. Ini all time high ya, si Sido ini.
Tadi masuk list all time high. Cuma si Do ini biasanya lemot sekali ya. Ini tumben nih dia mulai ada pergerakan candle. Biasanya kayak begini. Waduh, yang nungguin juga capek gitu. Momentumnya ada, pixelnya hijau-hijau. Hari ini dia all time high. Moga-moga lanjut lagi. Karena all time high targetnya sebetulnya harus menggunakan Fibonacci ya, lebih tepat atau lebih oke sih sebenarnya Fibo. Cuma karena nggak ada, kita teman-teman jangan khawatir ya, walaupun teman-teman nggak bisa Fibo, sebetulnya cara paling gampang adalah tentukan area support untuk entry dan tinggal digiring aja. Jadi nggak perlu menggunakan target karena yang namanya saham all time high, targetnya adalah ya digiring aja terus, next terus ya ke all time high-nya terus. The sky is the limit. Supportnya sekarang di area sini, sekitar 8 berapa tuh? Kita lihat dulu ya, sisi Do ini. Itu di area 890 supportnya. Atau bisa pakai time frame kecil juga. Dan support garis minyak sih lumayan jauh di 864. Foreign flow-nya ada, terus menanjak. HKK-nya juga bagus. Next, SAMF. SAMF dan foreign flow SAMF juga HKK SAMF. Liquid, rata-rata volumenya juga menanjaknya, rata-ratanya 13 miliaran ya, dan semakin menanjak volumenya, ini juga bikin high terus, momentumnya ada, cuma hari ini naiknya cukup jauh nih, 10%. Kalau dari sinyal win udah lama banget ya, dari sini nih, dia breakout MA 200 lagi. Floating profitnya seharusnya sudah 71%, luar biasa banget. Resist selanjutnya di 1130, atau bahkan ke high yang di sini ya. Karena kalau kita tarik garis downtrend-nya pun sebetulnya udah nggak dalam downtrend gitu. Jadi di sini ini tuh valid banget ketika dia muncul momentum. Sini. Jadi walaupun teman-teman telat entry, harusnya entry-nya di area sini ya, lumayan tuh. Support tadi, support terdekatnya di garis win aja deh. Atau misalnya teman-teman ada yang ingin entry bisa menggunakan VWAP juga. Support-support ini juga bisa dipakai nih, support resistance sebelah sini ya. Garis win-nya itu di 930 dan support secara horizontal 915. Foreign flow-nya ada. Nah, itu makanya saya bilang menarik. Dia naik dengan adanya foreign flow. Ini juga hak kakinya oke ya. SAMF. Selanjutnya tebik. Ini lagi tawar-tawaran nih. Tadi ditinggal sama si Bali. ST tebik. Ini infra ya, tebik ya. Ini momentumnya sih belum ini banget ya, masih berupa titik pink, jadi belum ada momentum. Yang menarik dari si tebik ini adalah, jadi kalau dia breakout dari sini, ini oke banget. Dari downtrend lainnya. Ini menarik banget. Maka ini jadi watchlist aja. Secara ininya juga masih di dalam downtrend line nih. Supportnya di 2800, resistnya di 2980, 3060. Support yang bawahnya lagi ini juga ada. Jadi dia mantul nih di MA 200 ya. 2690. MA 200-nya sekarang di 2710. Si tower bersama ini tebik. Ini ada foreign flow-nya juga masih ada, hak kakinya nih yang menarik. Jadi saya ngeliatnya ini sebetulnya dari screener hak kakinya. Jadi hak kakinya cukup menarik. Cuma belum breakout ya, belum ada momentum. Moga-moga sih segera. Kalau yang ingin entry, maka biar aman wait and see dulu. Tunggu sampai dia breakout. Kalau dia breakout, maka baru buy on breakout. Jangan lupa tentu cek
validasinya dengan volume ya. Jadi dia harus breakout dengan adanya volume. Kalau nggak ada volume maka jadinya tidak oke. Coba kita cek si Bali ya. Tadi Bali menarik banget. Ini Haki, salah. Bali. Jalan sendiri ya nih si Balinya. Kok salah sih? Jadi si Chen sama si TOWR bukan tower, bukan tebik ya. Salah sebut tadi. Jadi towernya itu adalah TOWR dan Chen itu yang memang mereka bergerak di tower-toweran. Oh benar ya, si Tebik ini dia di infra dalam bisnis jasa pendukung telekomunikasi termasuk penyewaan dan pemeliharaan base transceiver station atau BTS. Iya nih. Oke. Jadi moga-moga sih saham-saham yang lainnya ikut-ikutan ya. Biasanya karena biasanya kalau satu sektor yang sama itu mereka akan saling nyusul gitu. Hari ini naik 19%, dia tapi bikin gap. Selama dia naik dengan adanya volume, belum tentu gapnya akan ditutup. Maksudnya dalam waktu dekat ya. Resist terdekatnya sekarang di 1110, next-nya ini cukup jauh, 1220. Support terdekatnya kita pakai yang ini aja, yaitu 1017, jadi tinggal bulutin sesuai dengan fraksinya. Gap yang terbentuk pun bisa menjadi support. Artinya di low-nya itu, 950 itu menjadi supportnya dia. Kalau garis win-nya sangat jauh sekali, yaitu 838. Ini momentumnya bagus, ininya bagus. Moga-moga besok masih akan lanjut. Kita lihat foreign flow-nya. Oh, foreign flow-nya nggak ada. Kalau nggak ada foreign flow, ini cuma ada haki ya. Jadi agak danger sih. Takutnya cuma digoreng naik ya. Oke, jadi itu aja sekian dari saya, saham-saham yang dianalisa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Kalau yang masih ingin bikin PR untuk analisa sendiri, itu silakan. Malah lebih baik lagi. Jadi sering-sering latihan, sehingga next time teman-teman akan lebih cepat lagi mengambil keputusan. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu, nggak perlu nungguin orang lain atau nanya-nanya orang lain ya. Yang bagus apa nih, support di mana nih, resist di mana nih. Jadi nggak bertanya itu terus. Sehingga setiap kita mau ngambil aksi, kita mau jual ataupun beli, kita nggak nungguin orang ya, karena nanti jadinya telat. Begitu kita nanya, Ci support di mana? Ya udah keburu ARB. Ci resist di mana? Ya udah keburu ARA. Oke? Semoga teman-teman selalu sehat, dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik share dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu cuan ya. Bye. Thank you.